Pemirsa, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melonjak hingga 25%. Selain menerapkan aturan protokol kesehatan, anak di bawah usia 12 tahun diwajibkan menyertakan tes PCR atau tes swab antigen. Ya pemirsa, menjelang libur Natal dan Tahun Baru memasuki minggu pertama libur Natal ini, kian hari rupanya Bandara Soekarno-Hatta juga kian ramai, begitu dipadati oleh para calon penumpang yang akan melakukan sejumlah perjalanan udara. Dan menurut informasi yang kami dapatkan hingga hari ini, memang kiranya untuk calon penumpang pada tahun ini sendiri mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 10%. Namun apabila kita bandingkan dengan hari-hari biasanya di masa COVID-19, kiranya calon penumpang melonjak hingga 20 hingga 25%. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga pada hari ini, kiranya ada sekitar 70.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan, baik untuk perjalanan domestik ataupun untuk perjalanan internasional. Di antaranya untuk perjalanan domestik sendiri yang masih digandrungi oleh para calon penumpang, di antaranya seperti Surabaya, Makassar, Kuala Namu hingga Bali. Namun untuk perjalanan internasional sendiri diantaranya melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Arab, Turki hingga ke Korea. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kiranya Angkasa Pura II juga sudah menambahkan sejumlah operasional di mana ada Terminal 1A untuk keberangkatan untuk domestik dan juga Terminal 2F untuk kedatangan internasional. Sementara itu menurut peraturan pemerintah dan mengikuti SE Satgas COVID nomor 24 tahun 2021 mengenai sejumlah protokol kesehatan dan sejumlah persyaratan yang harus dilakukan, Bandara Soekarno-Hatta juga tetap menjalankan aturan tersebut, di mana untuk seluruh calon penumpang ini tetap seperti biasa harus memasuki area bandara dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan juga membawa sejumlah persyaratan surat kesehatan seperti menunjukkan surat vaksin dan juga menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 seperti PCR ataupun antigen. Hal tersebut juga kiranya berlaku untuk anak di bawah usia 12 tahun. Sementara itu ada juga kiranya unit Satgas COVID di bandara yang akan terus memperhatikan protokol kesehatan untuk selalu dijalankan para calon penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Rizky Iqbal, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi Omikron yang kian bertambah, sejumlah aturan diterapkan bagi pelaku perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa tahapan khusus wajib dilewati penumpang internasional yang tiba di bandara. Pelaku perjalanan akan diarahkan menuju ke 3 area holding bay atau area tunggu sementara. Secara bergiliran, penumpang akan didata melalui aplikasi Hore yang disiapkan Angkasa Pura. WNA yang terbukti melakukan perjalanan 11 negara yang dilarang akan langsung dideportasi. Sedangkan WNI akan dikarantina dengan waktu lebih lama 14 hari. Selanjutnya penumpang akan melakukan validasi deteksi tubuh, pemeriksaan dokumen kesehatan, hingga tes PCR untuk memisahkan penumpang positif dan negatif. Penumpang yang positif akan diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19, sementara yang negatif diarahkan ke hotel karantina. Kementerian Kesehatan mencatat tambahan 11 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia sehingga total keseluruhan kasus menjadi 19 orang. Ya, berdasarkan hasil whole genome sequencing, tambahan kasus itu merupakan imported case dengan kasus terbanyak berasal dari Turki. Dari 11 orang, 6 orang yang terdeteksi membawa varian Omikron berasal dari Turki. Sementara 7 lainnya berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Saat ini ke-11 orang tersebut tengah menjalani karantina di Jakarta. Pemirsa, jauh dari keluarga tak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di tanah air karena pandemi corona, terlebih munculnya varian Omikron. Inilah yang banyak dirasakan diaspora Indonesia. Untuk mengetahui atau bagaimana rasanya merayakan hari Natal di negeri orang, kita akan berbincang dengan diaspora Indonesia yang berada di London, Inggris, Laras Sativiana. Selamat sore waktu Indonesia, Laras. Sore Mbak, di sini masih pagi. Selamat pagi waktu London, Inggris. Laras, selamat Hari Raya Natal untuk Laras. Makasih, selamat Hari Raya Natal juga bagi yang merayakan. Baik, Laras bisa diceritakan seperti apa perayaan Hari Natal di sana di tengah pandemi yang informasinya Omikron, kasus Omikron terus meningkat ya di sana?
Iya nih, di sini kayak lebih parah gitu kan Omikronnya. Sebenarnya emang setiap tahun itu kalau Natal di sini itu semua toko tutup, tapi ada beberapa toko yang buka juga. Untuk gereja sendiri dia buka walaupun ada corona kayak pandemi. Jadi sebenarnya sama aja sih rasanya, dan orang-orang juga masih bisa travel dan bisa perjalanan kemana aja, tapi katanya mau ada lockdown lagi, tapi kita belum tahu juga info terbarunya. Jadi dari pemerintah adakah larangan kepada masyarakatnya yang merayakan hari Natal di sana? Untuk larangan-larangan sih nggak ada ya, dan di sini juga belum kayak semua orang melakukan vaksin juga ya, karena masih ada yang demo-demo vaksin di sini gitu, dan untuk larangan Natal nggak ada sih kayaknya. Baik, lalu seperti apa suasana ibadah di sana di saat musim pandemi seperti ini? Ibadah di sini masih sama aja sih, karena mereka di sini lebih ke traveling untuk menemukan keluarga mereka di kota lain kali ya, kan banyak yang mereka itu ke London untuk kerja atau gimana, mereka tuh pada balik ke kota lain, jadi mungkin di London agak lebih sepi dibanding hari biasanya. Gitu aja sih Mbak ya. Kalau ibadahnya lebih banyak yang ke gereja atau dilakukan secara virtual, Laras? Ke gereja, kalau misalkan 2 tahun lalu aku sempat ke gereja di sini, itu agak rame dan ada ekstra kursi-kursi juga untuk di gereja katedralnya ya. Tapi untuk tahun ini mungkin ada yang online dan offline juga. Tapi aku nggak ngikutin yang offline, jadi aku kurang tahu yang offline gimana. Tapi untuk yang online ada lah beberapa. Baik. Suasana Natal yang paling berbeda yang Laras rasakan apa nih perbedaannya antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi atau saat di Indonesia dan di sana? Kalau di sini kan lebih kerasa festifnya ya Mbak ya, karena di sini winter, Natal itu ada pokoknya ada winternya gitu, tapi kalau di Indonesia dia kan panas, jadi kayak kalau di Indonesia cuma makan-makan sama keluarga, di sini bisa main ski atau main hal-hal yang lain, bisa ke event-event winter setiap tahun, atau kemarin aku juga habis makan-makan sama anak-anak PPI London. Yang ke rumah kita makan-makan, kita Christmas dinner bareng, jadi kayak daripada sepi di rumah sendiri mending kita makan-makan gitu. Jadi vibe-nya lebih berasa ya di sana ya, Laras, Iya, meskipun di masa pandemi. Laras, informasi yang banyak diberitakan dari media luar mengenai tingginya angka Omikron, seberapa parah sih bagaimana Omikron di sana menyebar begitu, bisa diceritakan? Kalau misalkan di transportasi umum kita udah emang harus pakai masker, tapi di sini orang-orang masih banyak yang nggak pakai masker. Tergantung merekanya juga sih. Cuma mungkin untuk yang angkanya lebih tinggi itu karena orang-orangnya juga kali ya Mbak ya. Di sini kayak event Winter Wonderland ini yang diadain setiap tahun. Orang-orang juga banyak yang nggak pakai masker gitu sih. Jadi kita lebih melindungi diri sendiri aja kalau di sini. Karena masih banyak yang tidak mau divaksin tadi Laras katakan ya. Betul. Baik, tadi Laras sempat menyinggung kalau nantinya akan ada rencana untuk lockdown nih di Inggris. Nah, sejauh mana itu wacana sudah disosialisasikan? Kalau dari kabar-kabar burung, itu paling cuma kayak setelah Christmas dan tahun baru kali ya Mbak, karena di sini kan orang-orang itu sangat festif ya untuk merayakan Christmas and New Year's. Jadi mungkin setelah tahun baru itu mungkin ada lockdown, tapi belum tahu juga bagaimana kelanjutannya. Ya begitu aja sih. Oke. Saya perhatikan ini Laras dari tadi meskipun di outdoor tidak menggunakan masker ya. Apakah memang di sana apakah memang aturan di sana memperbolehkan kalau di ruangan terbuka tidak memakai masker atau seperti apa? Atau sudah merasa aman karena sudah divaksin mungkin Laras? Di sini itu emang kalau di outdoor itu tidak pakai masker ya Mbak. Tidak Terus tadi diwajibkan aku sengaja, tadi aku sengaja buka masker karena agak berembun kacamata aku. Dan di sini aku lagi di luar, dan kemarin aku juga udah booster. Di sini booster juga sangat cepat. Kayak kemarin aku booster itu dapat Pfizer. Itu kayak cuma 5 menit nunggu, udah langsung kelar gitu. Dan free ya?
Laras. Iya, dan free, boleh dari segala umur. Baik, Laras rindu keluarga tidak ini? Udah nggak bisa merayakan Natal bersama keluarga? Ya rindu sih rindu ya Mbak ya. Mhm. Tapi kalau misalkan dirindukan terus nanti nggak fokus studinya di sini. Baik, jadi harus fokus untuk menyelesaikan tugas di sana begitu ya Laras ya. Betul. Kalau dari KBRI di sana ada himbauan khusus tidak pada WNI yang berada di London, Inggris? Kalau tahun lalu mereka kayak ngasih emergency kit gitu ya, kayak seperti masker atau FLM, LFT, antigen gitu-gitu. Kalau tahun ini belum ada, mungkin baru dikasih kayak hotline numbernya aja untuk kalau misalkan ada yang terkena virusnya atau bagaimana baru. Untuk pelaku perjalanan luar negeri sendiri nih Laras, apakah ada informasi atau tahu seperti apa karantinanya di sana? Kemarin aku karantina itu di bulan September. Di bulan September aku masih karantina sekitar 7 hari lebih lah ya. Itu kalau di sini semua di reimburse sama university kita masing-masing. Jadi kita dapat form reimbursement, nanti kita tinggal isi, walaupun agak mahal ya kan. Kita tuh bayar pertama bayar karantina itu bayar sendiri, tapi nanti di reimburse. Udah gitu aja sih Mbak, paling sama hari ke-2 sama ke-8 tinggal LFT sendiri di rumah. Nanti dikirim ke NHS. NHS di sini itu kayak BPJS kali ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi karantinanya diletakkan di Hotel. mana ini? Hotel ya? Dan nanti Di direimburse hotel, betul. sesuai dengan Hotelnya sudah lembaga. pilihan. Oh, seperti itu. Ada informasi apakah boleh ke luar negeri atau ke negara-negara yang mungkin sudah ada kasus Omikron? Setahu aku untuk ke Belanda sendiri udah ditutup ya bordernya. Jadi aku baru tahu itu doang sih, kalau untuk ke Belanda udah ditutup, tapi untuk ke kota-kota kecil yang ada di UK sendiri itu masih aman sih, masih boleh. Baik, Laras ini mumpung sedang on air di layar MNC News, boleh nih mungkin ada pesan kepada keluarga yang menyaksikan Laras saat ini? Aku cuma mau bilang Merry Christmas aja kepada semua orang yang merayakan. Untuk keluarga jangan lupa datang ke sini. Udah gitu aja sih Mbak. Malah jangan datang ke sana ya, karena masih bahaya. Oke, Laras terima kasih banyak waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Laras, selamat pagi waktu London, Inggris. Selamat pagi Mbak, terima kasih juga. Ya, pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.